bin Abdullah radhiyallahu an. Beliau pernah mengatakan ada dua orang sahabat Nabi, dua orang sahabat saling bersaudara. Dua orang ini hidup di zaman Nabi, dua orang saling bersaudara. Salah satu di antara mereka rajin ibadah. Yang satunya lagi yaitu tidak seperti yang saudaranya satunya, yaitu yang rajin ibadah. Ternyata salah satu dari dua orang ini, Bapak Ibu sekalian, pergi berperang untuk jihad fisabilillah dan ternyata tewas di medan peperangan. Berarti mati syahid. Bapak Ibu kan tahu, mati syahid ini kata Nabi, mati membela agama Allah di kancah peperangan. Itu mendapatkan 6 keutamaan. Dibebaskan adab kubur, dia bisa ngasih syafaat 70 orang keluarganya, dinikahkan dengan 72 bidadari, darahnya yang keluar, dosa-dosanya diampuni oleh Allah sebanyak cucuran darahnya yang keluar. Masya Allah, banyak sekali keistimewaannya. Ternyata apa yang terjadi? Sahabat Tolha bin Abdullah radhiyallahu an bermimpi. Dalam mimpinya ternyata sebelum dia bermimpi, jadi saudaranya ini meninggal ketika perang. Lalu setahun kemudian saudaranya yang satunya meninggal, menyusul saudaranya yang mati syahid tadi, mati jihad tadi, menyusul. Tapi tidak mati perang, enggak. Tidak matinya mati jihad, enggak. Ternyata sahabat Tolha bin Abdullah radhiyallahu an, sahabat Nabi, bermimpi orang yang meninggal lebih dahulu, yang mati syahid, itu ditempatkan di surga level bawah. Sedangkan yang mati setahun berikutnya itu di surga level paling atas. Sehingga beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, mengapa bisa demikian?" Maka Nabi berkata kepada Tolha bin Abdullah, "Min ayyi dzalika ta'jabun?" Kenapa kau ini kok heran? Ada apa denganmu kok kau ini merasa heran? Maka Nabi SAW berkata kepada Tolha, "Alaisa qad makasa hadha ba'dahu sanatan?" Bukankah orang yang kedua, saudaranya yang mati setahun berikutnya, itu meninggal belakangan daripada saudaranya yang mati syahid tadi? Maka Tolha menjawab, bahkan para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah, Iya, dia mati syahid, sedangkan saudaranya nggak mati syahid, mati belakangan, setahun setelahnya." Terus kemudian Nabi mengatakan, "Qala wa adraka Ramadan fasoma wa shalla kada wa kada min sajdatin fis sana." Bukankah saudaranya yang meninggal setahun setelahnya, meninggal yang terakhir itu, dia sempat ketemu Ramadan, lalu di bulan Ramadan dia sholat sunnah, tarawih, qiyamul lail, lalu dia puasa, dan dia melakukan berbagai macam amalan di bulan Ramadan? Sahabat menjawab, "Qul bala, iya wahai Rasulullah." Yang nomor 2 meninggal terakhir itu ketemu Ramadan dan menghabiskan waktunya untuk ibadah di bulan Ramadan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fama bainahuma ab'adu mimma bainas samai wal ardi." Apa kata Nabi? Begitulah keadaan mereka berdua. Yang satu derajatnya ditinggikan daripada saudaranya yang pertama, yang mati syahid. Lantaran saudaranya yang mati belakangan, dia sempat menemui Ramadan. Itulah nikmatnya orang ketemu dengan Ramadan. Ini hadisnya riwayat siapa Ustaz? Riwayat Ibnu Majah. Kitabnya ada di sana. Jilidnya kalau tidak salah jilid 3 warna hijau. Nanti bisa dicek. Nomornya 3185, 3185. Ceritanya ada di situ. Nikmatnya memasuki Ramadan 3185. Nanti bisa dibaca sendiri. Baik, jadi ini menunjukkan kepada kita, ayo kita terus meminta kepada Allah, semoga Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan di tahun ini. Karena apa? Karena umur yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Maka kalau kita lihat saudara-saudara kita belakangan ini banyak yang dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, bahkan kematiannya secara tiba-tiba. Berarti mereka tidak diberikan kesempatan menikmati Ramadan di tahun ini. Berarti Ramadan tahun kemarin itulah Ramadan yang terakhir untuk mereka. Baik,
Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan masuk materi inti kita, yaitu berpuasa sesuai sunnah. Namanya saja puasa, saum. Saum, puasa bagian dari ibadah, maka butuh ilmu. Butuh ilmu. Sebab orang beribadah tanpa ilmu, maka seperti Nasrani. Orang Nasrani mereka beribadah gak punya ilmu. Beda dengan Yahudi, mereka berilmu tapi tidak diamalkan. Nah kita ya berilmu ya diamalkan. Makanya katanya Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata, man faraqad dalila dhallas sabil wala dalila illa bima jaa bihi rasul. Apa kata Ibnu Taimiyah rahimahullah? Siapa yang terpisah dari penuntun jalannya, maka ia akan tersesat. Dan tidak ada penuntun terbaik di muka bumi ini kecuali mengikuti ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk puasa. Ya. Oleh karena itu, mari kita tengok apa yang Nabi ajarkan di bulan Ramadan ini. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, yang pertama, kita sudah masuk materi inti kita. Yang pertama yang Nabi ajarkan di bulan Ramadan ini adalah, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak akan memulai saum, beliau tidak akan pernah memulai puasa kecuali dengan melihat hilal, ru'yatul hilal. Nah, dalilnya hadis riwayat Bukhari, Sahih Bukhari ya. Saya bacakan nomor asli semua ini. Sahih Bukhari, nomornya 1909, 1909. Bagaimana bunyinya? Nabi bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghubbiya alaikum fa akmilu iddata sya'bana salasin. Kata Nabi, sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian dengan melihat hilal. Berarti menetapkan satu Ramadan dengan hilal. Lalu kemudian wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah, beridul fitrilah, yaitu dengan melihat hilal. Berarti penetapan satu Syawal dengan hilal. Fa'in hubbiya alaikum, apabila bulan itu, hilal itu tertutup oleh pandangan kalian, sekalipun untuk memaksimalkan melihat dengan memakai teropong untuk memaksimalkan, ternyata tidak terlihat. Metode yang Nabi terapkan nomor 2, fa'akmilu iddata Sya'bana salasin, maka genapkan bulan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Berarti kalau disimpulkan, metodologi yang Nabi terapkan untuk menetapkan satu Ramadan dan satu Syawal cuma 2 metodenya. Yang pertama lihat hilal, hilal nggak nampak, istiqmal. Istiqmal disempurnakan bulannya menjadi 30 hari. Makanya panjenengan nanti lihat Februari tanggal 28 hari Jumat, Jumat besok Jumatnya lagi, itu umurnya Sa'ban 29. Maka ulil amri kita akan menebar tim, baik yang di puncak gunung atau di beberapa titik di wilayah Nusantara ini, untuk melihat jika nanti mendung, hujan, gak terlihat, berarti Jumat malam Sabtu gak jadi terawih kita yang pertama. Kalau ulil amri menetapkan demikian loh ya. Baik, seperti itu ya. Berarti kalau begitu Sabtu malam Ahad terawih pertama, karena Sa'bannya digenapkan 30. Karena umurnya Hijriah cuma 2. Kalau tidak 29 ya 30. Beda dengan Masehi, umurnya 4, kadang 28 Februari seperti sekarang ini 28, kadang 29 Februari tahun kabisa 4 tahun sekali, kadang 30, kadang 31. Tapi jika nanti itu terlihat, maka terawih pertama Jumat malam Sabtu, sahur kita yang pertama 1 Maret, yaitu hari Sabtu. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Saya mau tanya nih, kira-kira kita senang tidak kalau seluruh kaum muslimin di negeri kita ini puasa bareng, hari raya bareng? Senang tentunya, ya. Dan itu nikmat yang luar biasa. Karena semuanya kompak, semuanya sama. Maka kalau kita pengen sama, maka yang punya otoritas untuk menetapkan ini adalah ulil amri. Kalau misalnya ulil amrinya, maaf tanda kutip bla 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 bla, mungkin
mungkin dirasa, tanda kutip dirasa rakyat, kebijakannya tidak pro rakyat, itu urusan dia sama Allah. Urusan kita disuruh taat dalam kebaikan. Dia tidak memerintahkan kita maksiat. Lah kalau setiap kelompok itu punya tanggal sendiri-sendiri, apalagi yang tahun yang lalu ada yang langsung telepon sama Allah. Ada nggak yang telepon? Ya. Saya nggak tahu tahun ini Jateng atau gimana, saya nggak tahu. Ya. Belum lagi yang Naksabandia, Sulawesi, Goa, itu juga punya kalender sendiri. Ada lagi Jawa Tengah punya kalender sendiri, penetapannya pakai kalender Jawa. Wih, rame berarti. Ya. Beda-beda. Oleh karena itu maka sebaik-baiknya adalah dengan mengikuti ulil amri. Mudah-mudahan tahun ini sama. Mudah-mudahan tahun ini sama. Teman-teman kita di Muhammadiyah, alhamdulillah mereka sudah menetapkan lebih awal. Maka Jumat malam Sabtu itu tarawih pertama. Puasa yang pertama adalah yaitu hari Sabtunya. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan yang lain sama. Mudah-mudahan ya. Kita tinggal nunggu nanti sidang isbat ulil amri kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu yang pertama ya, yang Nabi ajarkan. Nomor 2. 4. Man lam yujmi'i siyama qabla al-fajr fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar shadiq, maka tidak ada puasa untuknya. Berarti harus sebelum puasa wajib, harus sebelum subuh. Puasa wajib sebelum subuh. Ada yang tanya, boleh nggak Ustaz? Orang itu puasanya niat puasa sekali di awal Ramadan untuk sebulan. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Bahkan kata para alim ulama, kullu man alima anna ghadan min Ramadan wa huwa yuridu saumahu faqad nawa. Apa kata para ulama? Setiap orang yang tahu kalau besok itu puasa, tiap orang yang tahu kalau besok itu puasa, lalu dia pengen dalam hatinya berpuasa, punya keinginan untuk puasa, maka secara otomatis dia telah niat puasa. Otomatis. Niat itu pekerjaannya lisan. Niat itu pekerjaannya hati, bukan pekerjaannya lisan. Niat itu pekerjaannya hati, bukan pekerjaannya lisan. Sehingga tidak perlu talaffuz niat, melafatkan niat, nggak perlu. Niat itu lintasannya hati. Orang Jawa bilang kereteke hati. Apa yang lewat di hati, yaitu niat. Ya. Apalagi panjenengan malamnya terawih, otomatis panjenengan sudah berpikir besok sahur berarti puasa, itu sudah niat. Ya. Jadi tidak perlu dilafatkan nawaitu shoma ghadin ya an adai fardhi syahri, kan begitu ya? Nggak perlu. Nabi kita bukan musisi sehingga tidak perlu dilakukan, tidak perlu dinyanyikan, dan tidak ada melafatkan niat seperti itu. Nggak perlu. Jadi sampai saya ulang, kalau Ramadan puasa wajib niatnya sebelum subuh. Tapi kalau puasa sunnah niatnya bisa sewaktu-waktu, boleh. Di dalam riwayat Muslim, Nabi SAW pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anhumah. Apa kata Nabi? Wahai Aisyah, apakah kau punya makanan? Aisyah menjawab, dapurku kering, gak ada makanan. Apa jawaban Nabi? Kalau begitu aku hari ini puasa. Berarti Nabi tanya makanan, berarti Nabi tidak niat puasa. Karena jawabannya gak ada makanan, Nabi niatkan puasa. Ada gak suami seperti itu di sini? Kok dinaikin masa apa? Aku gak enak awak, aku gak masak. Ya wis kalau begitu aku hari ini puasa. Ada kira-kira? Insya Allah suami di sini go food semua. Go food kan gak masak, ya wis go food. Jawabannya bukan gak ada jawabannya mungkin ya. Ya sudah kalau gitu hari ini aku saum. Masya Allah. Ya seperti itu. Baik. Jadi berarti sewaktu-waktu boleh. Makanya panjenengan kalau mulai pagi belum tersentuh kopi, belum tersentuh air putih atau teh, tidak tersentuh sepotong dua potong roti, tidak tersentuh makanan. Tiba-tiba di siang hari perut Anda keroncongan, lalu Anda merasa, oh iya mulai pagi saya tidak makan, tidak minum, tapi ini sudah zuhur. Emang bisa niatin poso bisa? Boleh, boleh. Karena puasa apa? Sunnah. Kalau puasa wajib nggak disebut puasa hari itu, nggak bisa. Harus sebelum yaitu
sebelum sahur atau sebelum fajar. Baik, kecuali wanita yang dia dari awal sudah niat puasa Ramadan untuk sebulan. Ternyata di pertengahan Ramadan dia terkena uzur syar'i, haid halangan. Maka ketika dia suci, dia harus memperbaharui niatnya untuk sisa hari yang tersisa. Nah, bisa dipahami ya. Jadi begitu suci, besok mau puasa, niatnya diperbaharui. Ya Allah, aku niat untuk puasa untuk sampai yaitu akhir Ramadan ya Allah. Memperbaharui lagi. Karena dia terpotong terkena haid atau sakit. Baik. Ini yang nomor berapa tadi? 2. Yang Rasulullah SAW mewajibkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Wajib, jelas. Puasa Ramadan itu wajib, bahkan termasuk rukun Islam. Bapak Ibu, rukun Islam nomor berapa? Ayo. Wis mulai diurut ini. Rukun Islam ada 5, 1 mulai. Ya, gak usah diurut. Ya, puasa itu rukun Islam nomor 4 setelah zakat, sebelum haji. Ya, baik, wajib kecuali Bapak Ibu. Sebelum saya sebutkan kecuali, mana dalilnya kalau puasa Ramadan wajib? Dalilnya insya Allah panjenengan sudah pada hafal. Minimal ayat itu familiar di telinga kita. Al-Baqarah 183 kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Al-Baqarah 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Berarti wajib, kecuali. Nah ini yang tadi saya potong. Kecuali ada 10 orang mendapatkan dispensasi keringanan rukso untuk tidak puasa. 10 orang. 10 orang tidak wajib puasa, tapi harus qadha atau berfidyah. Yang pertama, sakit menahun, sakit yang tidak kunjung sembuh, sakit berat, sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Contohnya, banyak kemo terus, ya. Keluar masuk rumah sakit kemo terus, ini sakit berat ini berat ya. Termasuk kena GERD-nya akut misalnya, dimakani salah, gak dimakani salah. Kalau sudah kena GERD ya, yang kayak kena lambung, wah ini kalau sudah seperti ini maka dia qadha atau bayar fidyah. Baik, karena tidak diharapkan sembuhnya. Penyakitnya penyakit menahun. Ustadz sakit gigi, tetap puasa. Tetap puasa. Tetap. Sakit hati, apalagi sakit hati, maka tetap puasa. Itu obatnya malah ibadah itu. Itu nomor 1, sakit berat. Yang kedua adalah anak kecil yang belum balik. Anak kecil. Apa kata Nabi? Rufi al-qalamu an salasatin. Pena itu diangkat. Maksudnya pena diangkat, tidak tertulis dosa. Siapa? 3 orang. Salah satunya adalah anak kecil yang belum balik. Tapi kalau mulai ditarbiyah, mulai kecil dilatih untuk puasa, nggak masalah. Semampu dia dulu. Andai kata dia mokel, nggak masalah. Jadi dia tidak berdosa karena belum terkena kewajiban syariat puasa. Anak kecil belum balik. Yang ketiga, hilang akal, orang gila. Dan masuk kategori hilang akal amnesia. Masuk amnesia, pekon berat. Jadi dia sudah lupa saya ini tinggal di mana, padahal dia tinggal di rumahnya. Saya ini, kamu ini siapa, padahal itu anaknya. Nah, yang seperti ini berat ini, maka dia tidak wajib puasa. Ya, termasuk gila. Bagaimana orang gila bisa puasa? Lalu merawat dirinya saja tidak bisa, maka dia tidak terkena dosa. Ya, seperti itu. Jadi kecuali gilanya musiman. Ramadan sampel, Idul Fitri waras. Nah, ini gila-gilaan yang kayak gini. Gak ada gila yang kayak gini ya, gak ada. Yang namanya gila ya sudah gila ya. Kalau ini cuma Ramadan dan Idul Fitri sembuh, nah ini perlu diselidiki. Itu nomor 3. Nomor 4, yang nomor 4, perjalanan yang memberatkan. Tapi kalau safarnya itu naik mobil, mobilnya ber-AC, terus sampai di bandara naik pesawat 1-2 jam nyampe Cengkareng Jakarta, ya tetap puasa lah. Ini misalnya ke Jakarta tol panjang lewat darat, wah ini berat. 11 jam ini Bapak Ibu sekalian, 10-11 jam. Mungkin ada yang pernah coba ya. Kalau saya sering, kalau jemput putra saya ke Cianjur, yaitu Ciberuk, Cipanas, mau arah ke Bogor, Puncak, nah itu 3 bulan sekali, tol panjang 11 jam ya. Seperti itu pun non stop, nggak pakai berhenti itu ya, 11 jam ya, lewat Bandung.
Jadi itu safar berat ini. Safar berat. Termasuk umroh, safar berat. Saya pernah bawa jamaah umroh. Berangkat jam 9 pagi di T2 Juanda, T2. Berarti kalau take off-nya jam 9, otomatis jamaah itu harus di Bandara Juanda itu jam 5 pagi. Karena internasional 4 jam sebelumnya harus di bandara. Kalau domestik 2 jam sebelumnya. Ini luar negeri 4 jam. Berarti jam 5 dia di bandara. Berarti sahur langsung ke bandara. Berarti kan sudah nunggu lama. Sekarang dihitung dari Surabaya langsung direct Madinah 10 jam. Anda hitung aja, jam 9 berangkat ke jam 10, 1, jam 11, jam 12, jam 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, jam 19.00, jam 7 malam nyampe Madinah. Tapi jam 7-nya Madinahnya dikurangi 4 jam. Di Madinah jam 3, nambahi 4 jam lagi. Makanya puasa 16 jam. Karena kita kalau ke Saudi ngejar matahari, matahari terbenam ke sana, barat, ke barat, seperti itu. Jadi matahari terbenam kita kejar. Ya sudah, ya. Iya, matahari dikejar ya tambah lama. Ya, makanya ini berat, ya. Apalagi di Saudi kalau sudah Ramadan panasnya 47, maghribnya kadang setengah 7, jadi siangnya lebih panjang, malamnya pendek, gitu. Isaknya jam 8 isak, jadi malam sekali. Oleh karena itu maka berat ini berat, maka nggak apa-apa. Yang nomor 5, orang-orang yang diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa, lansia, lanjut usia. Lansia lanjut usia. Yang nomor 6, wanita haid. Nomor 7, wanita nifas, melahirkan. Nifas. Yang nomor 8, wanita hamil. Yang nomor 9, menyusui. Wanita menyusui. Saya stop dulu sampai 9, saya jelaskan. Ada seorang akhwat berkata kepada saya, Ustaz, tahun yang lalu saya hamil Ustaz, terus melahirkan menyusui. Iya, otomatis saya punya utang Ramadan. Iya, lah tahun ini Ustaz hamil lagi. Iya, itu kayaknya tahun depan hamil lagi saya. Ada kira-kira kayak gini? Ada lah. Ya, kejar target ini ya. Nah, bisa seperti itu ya. Hamil menyusui berarti kan utangnya banyak. Lah terus kemudian ini dikodok atau bayar fidyah, tergantung. Katanya para alim ulama, ini fatwanya ini. Kalau wanita hamil menyusui itu, dia lebih mengkhawatirkan dirinya. Dia tidak mengkhawatirkan anaknya. Ustaz, saya hamil, saya menyusui, saya kalau puasa saya tidak kuat, insya Allah bayi saya tidak apa-apa. Berarti ibu lebih khawatir diri Anda. Anda tidak khawatir bayi Anda atau janin Anda. Tidak. Yang khawatir saya dok, saya tidak khawatir bayi saya. Insya Allah bayi saya nggak apa-apa. Maka Anda kodok, nggak bayar fidyah. Harus kodok, nggak bayar fidyah. Yang nomor 2, wanita hamil menyusui mengkhawatirkan dirinya dan anaknya, dua-duanya. Saya kalau puasa Ustaz hamil, lemes saya. Terus bayi saya kasihan, nggak dapat asupan ASI yang bagus karena saya puasa. Berarti ibu mengkhawatirkan Anda dan bayi Anda. Benar Ustaz. Maka Anda kodok, nggak bayar fidyah. Seperti orang nomor 1. Yang nomor 3 beda sendiri. Dia lebih mengkhawatirkan anaknya ketimbang dirinya. Saya Ustadz kalau puasa lagi hamil menyusui, insya Allah saya kuat Ustadz. Cuman kasihan anak saya. Berarti Anda khawatir sama anak, Anda tidak khawatir sama diri Anda. Saya tidak mengkhawatirkan diri saya. Insya Allah saya fine-fine saja. Hanya saya kepikiran anak saya. Maka Anda wajib kodok plus bayar fidyah. Kena dua-duanya. Nek ngono Ustaz, tak pilih sing nomor 1 yang tahu kemampuan Anda. Orang di depan Anda bisa Anda bohong, tapi kemampuan Anda dalam isi hati Anda yang tahu Allah, tak bisa dibohong.